Anak muda ini sangat berani. Katakan rezim bodoh, lantas apa alasannya? Kenapa sebut rezim bodoh? Mari kita simak argumentasi pemuda berani ini. Dan jangan lupa, komen pendapat kalian terhadap anak muda ini. Salahkah argumentasi dia? Benarkah argumentasi dia? Jawab di kolom komentar. Bodohnya, tetapi justru mencari sebenarnya bodoh yang dimaksud anak ini itu apa? Saya jelaskan. Pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Rezim yang bodoh ini adalah rezim yang inkompeten. Dia tidak kompeten pada bidangnya. Itu terbukti dari bagaimana perekrutan kementerian misalnya. Kita bisa dengan sangat mudah mengatakan bahwa mereka yang hari ini duduk di kabinet, itu tidak semuanya. Bahkan dominan justru adalah mereka yang mampu menyenangkan hati Presiden Prabowo. Bukan mereka yang mampu bekerja untuk rakyat. Ini poin pertama bahwa ini orang-orang yang inkompeten. Kalau kita lihat Badan Gizi Nasional misalnya, ketuanya saja, kepalanya saja, bukan ahli gizi, tapi ahli serangga. Jadi rezim ini rezim inkompeten. Yang kedua, rezim ini juga tidak menghargai ilmu pengetahuan. Berapa banyak ahli gizi kita yang masih tidak mendapatkan pekerjaan layak. Sementara di Badan Gizi Nasional justru diisi oleh Polri. Hari ini Polri punya lebih dari 1000 SPPG. 1.700. 1.700 SPPG. Pertanyaan saya, apakah Polri itu tidak punya pekerjaan lain? Apakah maling sudah tidak ada? Apakah begal sudah tidak ada? Apakah penjahat-penjahat kriminal sudah tidak ada? Sehingga Polri lebih sibuk mengurusi catering. Loh, ini negara kesatuan Republik Indonesia atau negara catering Republik Indonesia? Hindari saja kata Presiden. Hapuskan itu. Ganti CEO MBG. Kalau memang Presiden hanya menjadi pelaksana daripada memberi makan bergizi gratis. Itu pun kami kritisi, Bang. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari. Sehingga kita lihat kembali, MBG ini sebagai tidak sebuah program, tapi justru proyek yang begitu jahat. Satu SPPG, Bang, per tahun itu bisa punya laba 1,8 miliar. 1,8 miliar. Itu satu SPPG. Sementara, sebagai ilustrasi, di daerah saya, ketua partainya Pak Presiden, itu punya 9 SPPG, Bang. 9 SPPG. Itu artinya per tahun, dia punya 17 triliun minimal. 17 triliun. Kalau 5 tahun, Bang, masa presiden yang satu periode ini, berarti 85 miliar, Bang. Di 2029 nanti, kalau presiden yang hari ini berkuasa nyalon lagi, lalu ketua DPC ini harus mengeluarkan 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, bahkan 50 miliar untuk memastikan kemenangan Presiden Prabowo. Saya kira itu angka yang sangat kecil.